warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semua? Perkenalkan, nama Ibu Parianti. Ibu adalah guru matematika di MAN 1 Palembang. Dan saat ini Ibu mengampu mata pelajaran matematika peminatan kelas 12. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajaran kita hari ini ya anak ya, yaitu tentang matematika peminatan kelas 12. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang limit tak hingga fungsi aljabar. Maka untuk kali ini kita akan membahas tentang limit tak hingga fungsi trigonometri. Untuk mempelajari limit tak hingga fungsi trigonometri ini perlu diketahui bahwa ada beberapa materi prasyarat yang harus kalian ingat ya. Karena materi itu sudah kalian pelajari di kelas 11 maupun di kelas 12 ini, yaitu pada beberapa minggu yang lalu. Materi yang Ibu maksudkan adalah tentang identitas trigonometri. Ya. Ini identitas trigonometri terutama sekali adalah tentang sudut rangkap seperti sin 2A, cos 2A, tan 2A dan sebagainya. Serta jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Dan berikutnya rumus yang harus diingat adalah yang harus kalian ingat adalah rumus limit fungsi trigonometri yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Seperti limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0. Ya, seperti ini nak ya. Kenapa kita harus mengingat semua materi prasyarat seperti yang Ibu katakan tadi nak? Karena dalam menyelesaikan permasalahan limit tak hingga fungsi trigonometri ini, anak-anak dituntut untuk dapat mengubah soal-soal tersebut menjadi identitas trigonometri atau menjadi limit fungsi trigonometri dan sebagainya. Adapun rumus-rumus limit tak hingga fungsi trigonometri yang akan kita pergunakan dalam menyelesaikan soal-soal limit tak hingga fungsi trigonometri adalah seperti yang ini nak. Ya. Limit X mendekati tak hingga untuk cos X per X itu adalah 0 dan sebagainya ini nak ya, semua rumus ini. Pada materi limit tak hingga fungsi trigonometri ini, kita akan menyelesaikan permasalahan yaitu dengan teorema Apit dan juga dengan metode substitusi. Bagaimanakah itu nak? Oke. Terlebih dahulu ada baiknya kalau kita mengingat kembali apa itu teorema Apit. Teorema Apit adalah teorema untuk menghitung limit dengan cara menunjukkan bahwa suatu fungsi mempunyai dua pengapit, baik dari kiri maupun dari kanan, yang sama-sama menuju limit yang sama. Baiklah, agar anak jadi jelas tentang materi kita hari ini, di sini Ibu akan memberikan contoh permasalahan yang bisa diselesaikan dengan teorema Apit. Baiklah, agar lebih jelas, ini adalah contoh soal kita untuk menyelesaikan materi limit tak berhingga fungsi trigonometri. Berapakah nilai dari limit X menuju tak hingga untuk sin X per X itu? Nah, untuk soal kita ini, kalau kita substitusikan langsung, tak berhingga ini menggantikan X, maka yang terjadi adalah tidak akan mendapatkan nilai apapun. Lantas, bagaimanakah cara kita untuk menyelesaikan soal ini? Ya, dalam hal ini kita akan menggunakan teorema Apit. Karena apa? Untuk menyelesaikan soal ini, marilah kita mengingat pelajaran kelas 10, yaitu bahwa Y sama dengan sin X itu grafiknya berkisar pada interval min 1 sampai dengan positif 1. Karena nilai sin 90 derajat itu adalah positif 1. Dan nilai sin 270 derajat itu adalah min 1. Itu artinya nilai sinus X itu terletak antara min 1 sampai dengan positif 1. Nah, bagaimanakah cara soal ini kita selesaikan dengan menggunakan teorema Apit? Yaitu
Kita letakkan sin ini, tadi dikatakan bahwa dia terletak antara -1 dan +1 ya. Jadi sin itu lebih besar atau sama dengan -1 dan lebih kecil sama dengan 1. Selanjutnya, semua dibagi dengan X atau kita kali dengan 1/X. Akan kita dapatkan yaitu sin X per X itu lebih besar sama dengan -1/X dan lebih kecil atau sama dengan 1/X. Selanjutnya semua ditambahkan dengan limit X menuju tak hingga, itu sesuai dengan sifat limit ya nak ya. Itu kita dapatkan limit X menuju tak hingga -1/X itu untuk di yang sebelah kiri. Dan sebelah kanannya adalah limit X menuju tak hingga positif 1/X. Jadi limit X mendekati tak berhingga untuk sin X per X itu lebih besar atau sama dengan dari limit X menuju tak hingga -1/X serta lebih kecil atau sama dengan dari limit X mendekati tak hingga 1/X. Selanjutnya kiri dan kanan kita substitusikan tak berhingganya menggantikan X. Ya, kita dapatkan kalau X-nya ini kita ganti dengan tak berhingga, yaitu -1 dibagi dengan tak berhingga dan +1 dibagi dengan tak berhingga. Kita ingat nak ya, bahwa bilangan berapapun kalau dibagi dengan tak berhingga itu akan menjadi 0, yaitu -1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar sekali, itu hasilnya adalah 0. Jadi kita dapatkan bahwa limit X mendekati tak berhingga untuk sin X per X itu lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 0. Jadi kita dapatkan bahwa limit X mendekati tak berhingga sin X per X ini terletak antara 0 dan 0. Berapakah bilangan itu nak? Bilangan berapakah yang terletak antara 0 dan 0? Tentu adalah bilangan 0 itu sendiri. Jadi kita dapatkan bahwa limit X mendekati tak berhingga untuk sin X per X itu adalah 0. Oke? Kita lanjutkan. Bagaimanakah untuk contoh soal yang berikutnya? Dalam hal ini Ibu ambil contoh yang kedua yaitu berapakah nilai limit X mendekati tak berhingga untuk cos X per X? Nah, dalam hal ini untuk cos X ini hampir sama dengan sin X yang tadi ya. Karena grafik dari cos X itu juga terletak pada interval -1 sampai dengan +1, sama dengan grafik untuk sin X ya nak ya. Kenapa dia terletak di interval dari -1 sampai dengan +1? Karena untuk nilai cos 0 derajat itu adalah bernilai +1 dan nilai dari cos 180 derajat adalah -1. Jadi interval untuk Y sama dengan cos X itu adalah dari -1 sampai dengan +1 atau sebaliknya dari +1 sampai -1. Nah, untuk soal yang kedua ini kita juga akan menyelesaikannya dengan teorema Apit. Yaitu kita tuliskan, yaitu cos X itu terletak lebih besar sama dengan -1 dan lebih kecil sama dengan +1. Selanjutnya semua akan dibagi dengan X atau dikali dengan 1/X. Kita dapatkan bahwa cos X per X itu lebih besar sama dengan -1/X dan lebih kecil sama dengan 1/X. Selanjutnya semua ditambah dengan limit X mendekati tak berhingga seperti yang tadi nak ya. Kita dapatkan bahwa limit X mendekati tak berhingga untuk cos X per X itu lebih besar sama dengan limit X mendekati tak berhingga -1/X dan lebih kecil dari limit X mendekati tak berhingga 1/X. Berikutnya kiri dan kanan kita substitusikan tak berhingganya menggantikan X. Kita dapatkan bahwa X-nya kita ganti dan tak berhingga nak ya. Kiri dan kanan, oke, kita dapatkan yaitu -1 per tak berhingga
min 1 per tak berhingga, dan yang ini positif 1 per tak berhingga. Sehingga tadi sudah Ibu jelaskan bahwa berapapun kalau dibagi dengan bilangan yang sangat besar sekali, yaitu dalam hal ini tak berhingga, maka hasilnya adalah 0. Sehingga akan didapatkan yaitu limit X mendekati tak berhingga untuk cos X per X itu adalah lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 0. Tadi sudah juga kita dapatkan untuk sin X bahwa berapakah bilangan itu yang terletak antara 0 dan 0, yaitu 0 itu sendiri. Jadi kita dapatkan limit X menuju tak berhingga untuk cos X per X itu hasilnya adalah 0. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari limit tak hingga fungsi trigonometri dengan menggunakan metode substitusi. Bagaimanakah itu, Nak? Marilah kita menyelesaikan contoh soal yang bisa kita selesaikan dengan cara substitusi. Ya, soal yang ketiga ini. Berapakah nilai limit X mendekati tak berhingga untuk X dikali sin 1 per X? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tidak bisa langsung menggunakan cara substitusi untuk menyelesaikannya. Karena kalau langsung kita substitusikan X ini diganti dengan tak berhingga, maka nanti kita tidak akan mendapatkan hasilnya. Ya. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan permisalan. Oke? Ya. Penyelesaiannya menggunakan permisalan. Kita misalkan untuk 1 per X ini kita misalkan P, ya. Sehingga akan kita dapatkan juga bahwa X adalah 1 per P. Jadi, kenapa bisa X sama dengan 1 per P? Ini kalau kita selesaikan, ya. P sama dengan 1 per X. X-nya kalau kita ganti, kita pindahkan ke sini, ke sebelah kanan, maka menjadi 1 sama dengan P kali X. Dan kalau kita tinggalkan X sendirian, maka P-nya akan pindah ke kiri menjadi dibagi. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 1 per P. Selanjutnya, jika P sama dengan 1 per X, untuk X mendekati tak berhingga, maka P pun akan mendekati 0. Ya, P pun akan mendekati 0. Ini kita buktikan bahwa P sama dengan 1 per X, X-nya kita ganti tak berhingga, 1 dibagi tak berhingga itu adalah 0. Jadi akan kita selesaikan nanti P-nya itu mendekati 0. Oke, kita mulai menyelesaikan, Nak, ya. Limit X mendekati tak berhingga untuk X dikali sin 1 per X itu kita ganti X-nya ini dengan 1 per P, dan kita ganti 1 per X-nya ini dengan P. Ya, karena kita menggunakan permisalan ini tadi. Oke, kita dapatkan bahwa limit X mendekati tak berhingga untuk X dikali sin 1 per X itu karena sudah menggunakan P, ya. Kita gunakan P bukan lagi menggunakan X, maka kita pun menggunakan P mendekati 0. Kita dapatkan limit P mendekati 0 untuk X-nya sudah kita ganti dengan 1 per P dikali sin P. Selanjutnya kita sederhanakan lagi, Nak, ya. Yaitu 1 kita kalikan dengan sin P akan kita dapatkan sin P. Jadi penyederhanaan ini menjadi limit P menuju 0 atau mendekati 0 itu adalah sin P per P. Kita ingat bahwa di materi yang lalu, yaitu di materi limit tak hingga bentuk trigonometri, ya. Untuk limit trigonometri, bukan tak hingga, ya, tapi limit trigonometri, limit fungsi trigonometri, kita tahu bahwa limit X mendekati 0 atau menuju 0, sin X per X itu adalah sama dengan 1. Sudah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu, Nak, ya. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa limit X mendekati 0 untuk sin X per X itu adalah 1, maka untuk limit P mendekati 0, sin P per P juga bernilai 1. Ya. P ini ada variabel, ya, X juga variabel, ini sama, jadi hasilnya 1.
Jadi kita dapatkan bahwa limit X mendekati tak berhingga untuk X dikali sin 1 per X itu adalah jawabannya adalah 1. Baiklah anak-anak, untuk pendalaman materi agar kalian lebih paham tentang limit, tak hingga, fungsi trigonometri, ada baiknya Ibu akan memberikan kalian contoh-contoh soal, ya. Tentukanlah nilai limit tak hingga di bawah ini, ya. Ada 8 soal, ya. Nah, nanti akan kita selesaikan satu persatu, oke? Baiklah anak-anak, kita akan mulai menyelesaikan soal-soal kita tadi nak ya. Kita akan bersama-sama menjawab soal kita tadi. Ini yang nomor 1. Berapakah nilai limit X mendekati tak berhingga untuk 4X ditambah sin 2X per 2X plus 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, bagaimanakah cara kita untuk menyelesaikannya? Pertama-tama, soal ini kita sederhanakan dengan cara semua pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan X atau dikali dengan 1 per X, ya. Semua ini kita kali dengan 1 per X atau dibagi dengan 1 per X. Ya, ini hasilnya anak ya. Limit X menuju tak hingga 4X dibagi X ditambah sin 2X dibagi X, karena semuanya dikali dengan 1 per X nak ya, baik pembilang maupun penyebutnya. Oke, yang ini 2X dibagi X ditambah 3 per X. Selanjutnya, masing-masing sukunya ini kita beri limit ya. Kita beri limit ya. Baik pembilang maupun penyebutnya kita beri limit sesuai dengan sifat limit nah ya. Kalian kan sudah belajar dari kelas 11. Oke, untuk yang 4X per X ini adalah hasilnya tinggal 4. Jadi tinggal limit X menuju tak hingga untuk 4 ditambah limit X menuju tak hingga untuk sin 2X per X. Ya. Kemudian dibagi dengan limit X mendekati tak berhingga dari 2, ini konstanta anak ya. Kalian ingat dari kelas 11 bahwa limit konstanta itu adalah konstanta. Ditambah limit X mendekati tak berhingga untuk 3 dibagi dengan X. Ingat nak ya? Perlu kalian ingat ya. Kenapa ini tadi X-nya tidak Ibu coret nak ya? Tidak dihilangkan. Karena kalau X-nya dihilangkan tinggal sin 2. Ya. Oke? Kenapa? Inilah tadi kita ingat lagi di rumus yang sudah Ibu berikan di depan tadi bahwa limit X menuju tak hingga untuk sin X per X itu adalah 0. Dalam hal ini sin X ini boleh 2X, boleh 3X, pokoknya ada konstantanya boleh ya. Yang jelas sin X ini tidak berupa pecahan. Dan X yang bawah juga penyebut ini bukan berupa pecahan. Karena kalau pembilangnya ini pecahan, penyebutnya pecahan, maka ini hasilnya adalah A per B bukan 0 nak ya. Itu rumusnya sudah Ibu berikan di atas tadi. Selanjutnya kita tahu bahwa limit X menuju tak hingga untuk konstanta 4, maka hasilnya adalah konstanta yaitu 4. Sedangkan limit X menuju tak hingga untuk sin 2X per X itu adalah 0. Jadi 4 ditambah 0. Dan penyebutnya adalah limit X menuju tak hingga untuk 2. Ini pun konstanta jadi 2-nya tetap. Ditambah limit X menuju tak hingga untuk 3 per X. X-nya kita ganti dengan tak berhingga. Ingat ya nak bahwa 3 per tak berhingga itu adalah 0. Jadi 4 ditambah 0 adalah 4. 2 ditambah 0. Itu adalah 2. Selanjutnya kita dapatkan hasilnya adalah 4. Baiklah nak, kita lanjutkan untuk menyelesaikan soal yang kedua nak ya. Sama-sama kita selesaikan nak ya, coba perhatikan. Nah untuk soal yang kedua ini variabelnya Ibu gunakan adalah Y, tidak menggunakan X nak ya. Supaya kalian terbiasa bahwa kalau variabel itu tidak selalu X, bisa Y, bisa P, bisa R dan seterusnya. Nah untuk soal yang kedua ini
Berapakah limit Y mendekati tak berhingga untuk Y dikali sin 4 per Y dikali cos 2 per Y ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan permisalan. Jadi kita misalkan 1 per Y itu adalah P. Sehingga kita akan dapatkan Y adalah 1 per P. Kenapa demikian tidak akan Ibu jelaskan lagi nak ya. Karena di soal-soal yang di atas yang tadi sudah Ibu jelaskan kenapa jadi dapatnya Y sama dengan 1 per P. Jika P adalah 1 per Y, maka untuk Y mendekati tak berhingga, maka akan kita dapatkan bahwa P itu pun mendekati 0. Nah, dalam hal ini nanti kalau Y-nya sudah kita ganti dengan P, maka limitnya pun tidak lagi X mendekati tak berhingga, tapi P mendekati 0. Nah, ini kita buktikan bahwa jika Y-nya kita ganti dan tak berhingga, hasilnya adalah 0. Jadi P itu mendekati 0. Oke, kita mulai menyelesaikan nak ya. Sin 4 per Y akan kita ubah menjadi 4 dikali 1 per Y nak ya. Dan cos 2 per Y akan kita ubah menjadi 2 dikali 1 per Y. Oke, limit Y mendekati tak berhingga untuk Y dikali sin 4 per Y dikali cos 2 per Y kita sederhanakan menjadi limit Y mendekati tak berhingga untuk Y dikali sin 4 dikali 1 per Y. Ya, 4 per Y tadi kita ubah menjadi 4 dikali 1 per Y dikali cos 2 dikali 1 per Y, yaitu 2 per Y ini tadi cos 2 per Y kita ubah menjadi cos 2 dikali 1 per Y. Selanjutnya 1 per Y kita ubah menjadi P dan Y kita ganti menjadi 1 per P. Maka kita dapatkan penyederhanaannya adalah karena sudah menggunakan P, maka kita sudah tidak lagi menggunakan limit Y mendekati tak berhingga, tapi menggunakan limit P mendekati 0. Oke? Untuk penyederhanaan selanjutnya adalah limit P mendekati 0 untuk 1 per P ganti dari Y ini tadi nak ya. Dikali sin 4P, ini ganti dari 4 dikali 1 per Y itu adalah 4P, dikali cos 2P, ya ganti dari 2 dikali 1 per Y. Selanjutnya, kita dapatkan lagi yaitu ini adalah hasilnya, ini adalah hasil pengulangan saja nak ya. Nah selanjutnya, sin P ini nanti akan kita kalikan dengan 1 per P. Kenapa hanya sin P aja? Ini nanti kita berhubungan dengan rumus yang sudah kita dapatkan di soal nomor 1 tadi nak ya. Oke, sin 4P kita kali dengan 1 itu adalah sin 4P. Selanjutnya penyederhanaannya adalah limit P mendekati 0 untuk sin 4P per P dikali dengan limit P mendekati 0 untuk cos 2P. Nah nanti limit P mendekati 0 sin 4P per P ini akan kita sederhanakan lagi nak ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini sesuai dengan sifat limit nak ya. Jadi limit P mendekati 0 sin P per P dikali dengan limit P mendekati 0 4 per 1. Dari mana datangnya ini? Ini adalah 4. Karena di samping P ada 4 dan di samping P ini ada 1. Karena itu menjadi limit P mendekati 0 4 per 1. Dan ini adalah limit konstanta. Kita ingat limit konstanta itu adalah konstanta. Dan untuk limit P dikali dengan limit P mendekati 0 cos 2P. Nanti P ini kita ganti dengan 0 nak ya. Kita substitusikan 0-nya. Selanjutnya, bentuk limit P mendekati 0 sin P dikali limit P mendekati 0 4 per 1 bisa kita buat langsung seperti ini nak. Ya. Karena ini adalah limit konstanta. Kenapa Ibu perlu tuliskan ini? Karena untuk soal-soal berikutnya mungkin Ibu tidak menggunakan cara seperti ini lagi, tapi langsung dikalikan seperti ini. Biar kalian tidak bingung, nak ya, kenapa? Oke, selanjutnya P-nya kita ganti dengan 0. Karena ini P mendekati 0, P-nya kita ganti dengan 0, maka cos 2P, P-nya ganti 0, jadi cos 2 dikali 0 itu adalah cos 0. Jadi kita dapatkan bahwa limit P mendekati 0 untuk sin P per P itu adalah 1, sesuai dengan rumus nak ya. Kemudian limit P mendekati 0, 4 per 1 ini adalah 4. Jadi limit P mendekati 0 sin P per P itu adalah 1 dikali 4. Ya, 1 dikali 4 dikali cos 0. Ya, 2 kali 0 itu kan 0, jadi cos 0. Kita ingat bahwa cos 0 itu adalah 1. Jadi 1 dikali 4 dikali 1 adalah 4. Oke? Baiklah nak, marilah kita sama-sama menyelesaikan soal yang ketiga ini ya nak ya.
berapakah nilai limit X menuju tak berhingga dari 3 ditambah cos 6 per X? Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita pun perlu melakukan permisalan. Yaitu kita misalkan 1 per X itu sama dengan P. Sehingga kita pun bisa mendapatkan bahwa X sama dengan 1 per P. Jika P adalah 1 per X, untuk X mendekati tak berhingga, maka P mendekati 0. Jadi nanti pada saat variabel X kita ganti dengan P, maka kita menggunakan limit P menuju 0. Oke, kita mulai menyelesaikan soal kita tadi dengan cara menyederhanakannya terlebih dahulu ya nak ya. Cos 6 per X akan kita ubah menjadi cos 6 dikali 1 per X. Dan cos 6 dikali 1 per X diganti menjadi cos 6P. Baiklah. Limit X menuju tak berhingga dari 3 ditambah cos 6 per X adalah limit X menuju tak berhingga dari 3 ditambah cos 6 dikali 1 per X sama dengan limit P menuju 0 dari 3 ditambah cos 6P. Nah, dalam hal ini karena variabelnya sudah pakai P, maka limitnya pun kita gunakan limit P menuju 0. Nah, untuk cos 6P ini kita ubah menjadi cos nx sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat n per 2x. Karena n di sini adalah 6, maka n per 2 adalah 6 per 2. Akan kita dapatkan 3p. Oke? Kita lanjutkan. Limit p menuju 0 dari 3 ditambah 1 dikurang 2 sin kuadrat 3p. Ya, ini adalah dapat dari penyederhanaan rumus cos 6p tadi. Kita lanjutkan, kita keluarkan dari kurung ya nak. Jadi kita dapatkan limit p menuju 0 dari 3 ditambah 1 dikurang 2 sin kuadrat 3p. Sama dengan 3 tambah 1 adalah 4. Jadi kita dapatkan limit P menuju 0 dari 4 dikurang 2 sin kuadrat 3P. Selanjutnya kita ubah sin kuadrat 3P menjadi sin 3P pangkat 2. Itu sama saja nak ya. Hanya untuk membiasakan anak-anak bahwa kalau sin kuadrat 3P itu sama saja dengan sin 3P kuadrat. Kalau menemukan soal-soal yang mirip seperti ini, anak-anak tentunya tidak akan kebingungan lagi karena sudah terbiasa menjawab soal seperti ini. Kita lanjutkan. Kita sederhanakan lagi penyelesaian kita tadi itu menjadi limit P menuju 0 dari 4 dikurang 2 dikali sin 3P pangkat 2 atau sin 3P dikuadratkan. Selanjutnya, semua kita gunakan sifat limit yaitu semuanya dikasih limit ya. Jadi untuk yang 4 tetap limit P menuju 0 dari 4, ini adalah limit konstanta, ini hasilnya ada 4 dikurang. Nah, 2 di sini itu adalah konstanta. Maka kita jadikan limit P menuju 0 dari 2. Ini pun konstanta, ini hasilnya 2. Dikali dengan limit P menuju 0 dari sin 3P kuadrat. Dalam hal ini kita sudah dapatkan bahwa limit P menuju 0 dari 4 itu adalah 4 dan limit P menuju 0 dari 2 itu adalah 2. Kita dapatkan 4 dikurang 2 dikali limit P menuju 0 sin 3P pangkat 2. Dalam hal ini P-nya kita ganti dengan 0 supaya bisa kita selesaikan. 4
4 dikurang 2 dikali sin 3P, P-nya 0 berarti 3 kali 0, hasilnya adalah sin 0. Oke, kita dapatkan 4 dikurang 2 dikali sin 3 dikali 0 kuadrat. Itu hasilnya adalah 4 dikurang 2 dikali sin 0 pangkat 2 atau sin 0 kuadrat. Kita tahu bahwa sin 0 itu adalah 0. Kalau dikuadratkan tetap 0. Jadi kita dapatkan 4 dikurang 2 dikali 0, yaitu 4 dikurang 0 hasilnya adalah 4. Sehingga nilai dari soal kita ini tadi yaitu limit X menuju tak berhingga dari 3 ditambah cos 6 per X adalah 4. Oke? Kita lanjutkan lagi nak untuk sama-sama menyelesaikan soal yang keempat. Berapakah nilai limit X mendekati tak berhingga atau menuju tak berhingga dari 3X kuadrat dikali dengan 1 dikurang cos 4 per X. Nah, untuk soal ini otomatis kita selesaikan dengan cara permisalan juga. Ya, karena ada 4 per X, jadi kita misalkan 1 per X itu adalah P, sehingga X adalah 1 per P. Dan jika untuk P sama dengan 1 per X, X-nya kita ganti dengan tak berhingga, maka P-nya akan mendekati 0. Jadi kalau variabel X-nya nanti sudah diubah menjadi variabel P, maka kita akan menggunakan limitnya P mendekati 0. Oke, kita mulai menyelesaikan soal kita nih tadi nak ya. Limit X menuju tak hingga dari 3X pangkat 2 dikali 1 dikurang cos 4 dikali 1 per X. Ya, 4 per X sudah kita ubah menjadi 4 dikali 1 per X. Sama dengan X-nya ini nanti nak ya, kita ganti dengan 1 per P ya. Sama dengan, karena sudah pakai P, maka ini limit P mendekati 0 dari 3 dikali 1 per P pangkat 2, karena X-nya pangkat 2. Dikali 1 dikurang cos 4P, karena 4 dikali 1 per X itu adalah 4P. Selanjutnya kita sederhanakan 1 pangkat 2 itu adalah 1, P pangkat 2 kita bikin P pangkat 2. Jadi kita sederhanakan menjadi limit P mendekati 0 dari 3 dikali 1 per P pangkat 2 dikali cos 4P ini kita ubah menjadi sederhanakan seperti rumus yang tadi ya di soal nomor 3 menjadi 1 dikurang 2 sin pangkat 2 dari 2P, karena N-nya 4 bagi 2 itu adalah 2. Jadi kita dapatkan limit P menuju 0 dari 3 dikali 1 per P pangkat 2 dikali 1 dikurang 1 dikurang 2 sin pangkat 2 dari 2P, yaitu penyederhanaan dari cos 4P. Sama dengan limit P menuju 0 dari 3 dikali 1 per P pangkat 2 dikali 2 dikali sin pangkat 2 dari 2P. Ini dari mana? Yaitu ini nak. 1 dikurang 1 itu habis, tinggal min dikali min 2 itu adalah positif 2 sin pangkat 2 dari 2P. Selanjutnya, limit P mendekati 0 dari 3, ini adalah konstanta. Oke, kita langsung pisahkan dia konstanta ya, limit konstanta. Selanjutnya berikutnya, 2 sin pangkat 2 dari 2P kita kalikan 1, itu mantep di atas ya, sebagai pembilang 2 sin pangkat 2 dari 2P dan P pangkat 2-nya tetap sebagai penyebut. Oke, kita dapatkan limit P mendekati 0 dari 3, ini limit konstanta itu adalah 3. Dikali limit P mendekati 0 atau menuju 0 dari 2 sin pangkat 2 dari 2P per P pangkat 2. Nah, dari sini ini sudah kita tahu bahwa ini akan masuk ke dalam rumus ini nak ya. Rumus limit X mendekati 0 menuju 0 dari sin X per X sama dengan 1. Caranya di sini ada 2 ya, ada konstanta 2 dan sini ada 2. Kita keluarkan seperti tadi nak ya. Bahwa sin pangkat 2 dari 2P itu adalah sin 2P dikali sin 2P nak ya. Oke, kita selesaikan sekarang. Limit P menuju 0 dari 3 itu jawabannya adalah 3. Kemudian yang konstanta 2 ini kita pisahkan menjadi limit P menuju 0 dari 2 per 1, ini limit konstanta berarti 2.
Selanjutnya, sin pangkat 2 dari 2P per P pangkat 2 kita pisah menjadi seperti ini. Yaitu limit P menuju 0 dari sin 2P per P dikali limit P menuju 0 dari sin 2P dikali P. Berikutnya, ini adalah limit konstanta, ini hasilnya 2. Dan yang ini limit P menuju 0 dari sin 2P per P ini kita pecah lagi menjadi seperti ini seperti yang tadi. Ya, dua-duanya sama kita pecah. Jadi, kita dapatkan 3 dikali 2, limit P menuju 0 sin P per P ini adalah 1 ya nanti. Dikali limit konstanta dari P menuju 0 dari 2 per 1 ini hasilnya adalah 2. Dan yang ini adalah dari pecahan yang ini ya. Oke. Kita sederhanakan dari yang ini. Didapatkan P menuju 0 dari sin P per P dikali limit P menuju 0 dari 2 per 1. Itu limit konstanta. Jadi kita dapatkan 3 dikali 2 adalah 6. Sin P, limit P mendekati 0 dari sin P per P itu hasil dari sini. Dikali limit konstanta 2 per P. Dikali yang ini juga. Limit P menuju 0 dari sin P per P dikali 2 per 1. Oke. Kita dapatkan bahwa limit P menuju 0 dari sin P per P dikali 2 per 1 adalah 1 dikali 2. Yang satu adalah ini, limit P menuju 0 sin P per P itu adalah 1 ya. Ini juga ini adalah 1. Jadi dapatkan 6 dikali 1 dikali 2, ya 1 dikali 2, dikali 1 dikali 2. Jadi kita dapatkan 6 dikali 2, 12 dikali 2, 24. Jadi hasil dari limit X menuju tak hingga dari 3X pangkat 2 dikali 1 dikurang cos 4 per X itu adalah 24. Marilah anak-anak kita melanjutkan penyelesaian soal tadi ya. Kita lanjutkan yang nomor 5. Berapakah limit X mendekati atau menuju tak berhingga dari kosekan 2 per X dibagi 3X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita juga menggunakan permisalan 1 per X sama dengan P dan X adalah 1 per P serta kita dapat menduga bahwa kosekan dari P itu adalah 1 per sin P. Itu pelajaran kelas 10 ya. Dan apabila P sama dengan 1 per X, jika X mendekati tak berhingga, maka otomatis P mendekati 0. Ini tidak usah dibahas lagi, dari tadi sudah Ibu jelaskan dari awal ya. Kita mulai menyelesaikan soal kita ini tadi ya. Kita mulai melaksanakan penyederhanaan, yaitu 2 per X kita jadikan 1 per X. 2 dikali 1 per X. Oke. Limit X mendekati atau menuju tak hingga dari kosekan 2 per X dibagi 3 per X sama dengan limit X menuju tak hingga dari kosekan 2 dikali 1 per X per 3X. Selanjutnya X-nya kita ganti dengan P. Ya, otomatis limitnya jadi P menuju 0. Limit P menuju 0 dari kosekan 2P, 2 dikali 1 per X menjadi 2P dibagi dengan 3X menjadi 3 dikali 1 per P. Hasilnya adalah limit dari P menuju 0. Nah, dalam hal ini ya, kosekan 2P itu sama saja dengan 1 per sin 2P dibagi dengan 3 dikali 1 per P itu adalah 3 per P. Selanjutnya kita sederhanakan lagi ya nak. Karena ini bentuk pecahan 1 per sin 2P dibagi dengan 3 per P, maka kita jadikan disederhanakan dengan menggunakan perkalian. Dengan syaratnya yang penyebutnya kita balik ya, 3P menjadi P per 3. Oke? Limit P menuju 0 dari 1 per sin 2P dikali P per 3 adalah limit P menuju 0 dari P per 3 dikali sin 2P. Ya, P dikali 1 itu adalah P, sin 2P dikali 3 adalah 3 dikali sin 2P. Selanjutnya kita dapatkan limit P menuju 0 dikali 1 per 3. Ya, ini konstanta nak ya. Karena ini akan kita jadikan, ini 1P ini 1 per 3 itu dari sini dapatnya nak ya. Karena P ini tidak ada konstanta jadi dia 1. Jadi kita sederhanakan menjadi limit P menuju 0 dari 1 per 3 dikali
limit P menuju 0 dari P per sin P. Ingat, rumus ini adalah sama dengan limit X menuju 0 dari X per sin X, itu hasilnya adalah 1. Oke? Dan yang 2 ini, 2P ini dijadikan limit P menuju 0 dari 1 per 2. Karena di atas ini ada 1 dan penyebutnya itu ada 2. Oke, selanjutnya ini adalah limit konstanta, ini juga limit konstanta, dan ini adalah hasilnya 1. Maka kita dapatkan limit P menuju 0 dari 1 per 3 adalah 1 per 3 dikali limit P menuju 0 dari P per sin P itu adalah 1 dikali limit P menuju 0 dari 1 per 2 adalah 1 per 2. Jadi kita dapatkan 1 per 3 dikali 1 dikali 1 per 2 adalah 1. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal yang ke-6. Berapakah nilai dari limit X menuju tak berhingga dari tan 7 per X dikali dengan kosekan 4 per X? Untuk menyelesaikan soal ini kita juga menggunakan permisalan seperti yang tadi nak ya. Itu kita misalkan 1 per X adalah P, sehingga kita dapatkan X adalah 1 per P. Selanjutnya pada P sama dengan 1 per X, kalau X-nya mendekati tak berhingga maka P-nya juga mendekati 0. Kita mulai menyelesaikan dengan cara menyederhanakan soal kita ini tadi nak ya. Tan 7 per X kita ganti menjadi 7 dikali 1 per X. Kosekan dari 4 per X kita ganti menjadi kosekan 4 dikali 1 per X. Oke? Jadi limit X menuju tak hingga dari tan 7 per X dikali kosekan 4 per X itu menjadi, kalau disederhanakan menjadi limit X menuju tak hingga dari tan 7 dikali 1 per X dikali kosekan 4 dikali 1 per X. Selanjutnya 1 per X kita ganti dengan P, karena sudah X sudah diganti di 1 per X sudah diganti dengan P, maka limitnya menjadi P menuju 0 nah ya. Oke, kita dapatkan limit P menuju 0 dari tan 7P dikali kosekan 4P sama dengan, kita selesaikan bahwa kosekan 4P itu adalah 1 per sin 4P, sama seperti yang tadi nak ya. Oke, kita dapatkan limit P menuju 0 dari tan 7P dikali 1 per sin 4P. Tan 7P dikali 1 itu adalah tan 7P dibagi dengan sin 4P. Oke, selanjutnya adalah kita dapatkan limit P menuju 0 dari tan 7P dikali 1 adalah tan 7P dibagi dengan sin 4P. Ya, sama dengan, oke, ini untuk rumus ini kita sudah ingat bahwa kita sudah dapatkan limit fungsi trigonometri adalah untuk limit X menuju 0 tan X per sin X itu hasilnya adalah 1. Jadi nanti kalau ini kita uraikan ya, kita sederhanakan ya, tan 7P per sin 4P kita sederhanakan menjadi tan P per sin P dikali 7 per 4. Ini akan bernilai 1, sama seperti ini nah, hanya beda variabel. Oke, kita lanjutkan. Limit P menuju 0 dari tan 7P dibagi sin 4P kita sederhanakan menjadi limit P menuju 0 dari tan P per sin P dikali limit P menuju 0 7 per 4. Ini adalah konstanta. Jadi hasilnya adalah limit P menuju 0 dari tan P per sin P adalah 1 dan limit konstanta ini adalah konstanta. Jadi kita dapatkan 1 dikali 7 per 4 adalah 7 per 4, atau kita sederhanakan menjadi 1 3 per 4. Jadi nilai dari limit X menuju tak hingga dari tan 7X dikali kosekan 4 per X, kita ulangi. Limit X menuju tak hingga dari tan 7 per X dikali kosekan 4 per X adalah 1 3 per. Oke, kita mulai menyelesaikan soal yang ke-7 ya nak. Berapakah nilai dari limit Y menuju tak berhingga dari Y pangkat 2 dikali sekan 4 per Y dikurang 1? Cara menyelesaikan
menyelesaikan soal ini sama seperti cara yang di atas, yaitu kita misalkan 1 per Y itu adalah P dan Y adalah 1 per P, serta sekan P itu sama saja dengan 1 per cos P. Dan juga kita akan dapatkan bahwa jika P sama dengan 1 per Y, untuk Y mendekati tak berhingga, maka P-nya pun mendekati 0. Oke, kita mulai menyederhanakan soal kita tadi nak ya. 4Y kita jadikan 4 dikali 1 per Y. Jadi limit Y menuju tak berhingga dari Y pangkat 2 dikali sekan 4 per Y dikurang 1 sama dengan limit Y menuju tak berhingga dari Y pangkat 2 dikali sekan 4 dikali 1 per Y dikurang 1. 1 per Y ini nanti akan kita ganti menjadi P. Dan Y ini akan kita ganti menjadi 1 per P. Selanjutnya kita dapatkan penyederhanaannya adalah limit P menuju 0 dari 1 per P pangkat 2 dikali sekan 4P dikurang 1 adalah, sekannya kita ganti menjadi 1 per cos ya nak, yaitu kita dapatkan limit P menuju 0 dari 1 per P pangkat 2 dikali 1 per cos 4P dikurang 1. Nah, selanjutnya 1 ini nanti kita samakan penyebut sama-sama cos 4P. Supaya bernilai 1 maka pembilangnya juga harus cos 4P. Jadi kita dapatkan penyederhanaan selanjutnya, limit P menuju 0 dari 1 per P pangkat 2 dikali 1 per cos 4P dikurang cos 4P per cos 4P. Hasilnya adalah limit P menuju 0 dari 1 per P pangkat 2 dikali 1 dikurang cos 4P dibagi dengan cos 4P. Dalam hal ini cos 4P kita sederhanakan menjadi 1 dikurang 2 sin pangkat 2 2P. Oke, hasilnya kita dapatkan penyederhanaannya, yaitu limit P menuju 0 dari 1 per P pangkat 2 dikali 1 dikurang dikali 1 dikurang 2 sin pangkat 2 2P dibagi dengan cos 4P. Oke, ini kalau kita selesaikan 1 dikurang 1 itu habis, jadi min dikali min 2 itu positif 2. Maka ini adalah hasilnya, yaitu limit P menuju 0 dari 1 per P pangkat 2 dikali dengan 2 sin pangkat 2 2P per cos 4P. Selanjutnya 2 sin pangkat 2 2P kita kali dengan 1, ya dia dengan penyebut P per 2, kemudian kita pisahkan cos 4P ini menjadi 1 per cos 4P. Kenapa demikian? Karena kita akan menggunakan rumus limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1, yang seperti soal-soal kita yang di atas tadi. Selanjutnya penyederhanaan itu kita dapatkan limit P menuju 0 dari 2 sin pangkat 2 2P dibagi atau per P pangkat 2 dikali 1 per cos 4P. Hasilnya adalah sama dengan, ini kita jadikan limit konstanta, yaitu limit P menuju 0 dari 2 per 1, karena di sini 1 nak ya, 2 dibagi 1. Kita dapatkan limit konstanta ini adalah 2, dan limit P menuju 0 dari sin P per P dikali 2 per 1 itu asalnya dari mana? Yaitu dari sin 2P per P. Karena ini adalah sin pangkat 2 2P, itu artinya sin pangkat 2 sin 2P dikali sin 2P. P pangkat 2 itu artinya P dikali P. Dan kalau sudah kita pisah dia menjadi 2 seperti ini tidak usah ibu uraikan lagi seperti yang di atas tadi nak ya, tapi langsung kita jadikan dia perkalian limit konstanta.
Jadi kita dapatkan penyederhanaannya, limit P menuju 0 dari 2/1 dikali limit P menuju 0 sin P per P dikali 2/1, karena ini adalah sin 2P per P, dikali limit P menuju 0 dari sin P per P dikali 2/1. Kenapa ini 2 kali? Karena dia pangkat 2. Sin 2P nya itu pangkat 2, karena itu ininya pun 2 kali. Dikali dengan 1 per cos 4P, yaitu limit P menuju 0 dari 1 per cos 4P. Selanjutnya kita dapatkan bahwa ini adalah konstanta, limit konstanta ini hasilnya 2. Dan ini juga hasilnya adalah limit P menuju 0 dari sin P per P itu adalah 1 dikali 2. Dan ini juga sama, 1 dikali 2. Ya. Kemudian P-nya kita ganti untuk ini, P-nya kita ganti dengan 0. Nah, kita substitusikan. Sehingga kita dapatkan limit P menuju 0 2/1 itu adalah 2. Ya. Limit P menuju 0 sin P per P dikali 2/1 itu adalah 1 dikali 2. Ya, ini juga sama, 1 dikali 2 dikali dengan 1 per cos 4P. P-nya diganti dengan 0. Jadi kita dapatkan 2 dikali 2 dikali 2 itu adalah 8, dikali 1 per cos 4 kali 0 adalah 0. Jadi didapatkan 8 dikali 1 per cos 0. Ya. 8 dikali 1 itu adalah 8 ya. 1 dibagi cos 0 itu adalah 1 dibagi 1. Itu adalah 1. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 8 dikali 1 sama dengan 8. Sehingga hasil atau nilai dari soal kita tadi, yaitu limit menuju tak hingga dari Y pangkat 2 dikali sekan 4 per Y dikurang 1 adalah, marilah kita menyelesaikan bersama-sama untuk contoh soal yang ke-8. Berapakah nilai dari limit X menuju tak berhingga dari X pangkat 2 dikali sin 3 per X dikali tan 4 per X. Untuk menyelesaikan soal ini, kita juga menggunakan permisalan seperti yang tadi nak ya. Kita misalkan 1 per X sama dengan P dan X sama dengan 1 per P. Pada P sama dengan 1 per X, untuk X mendekati tak berhingga, maka P mendekati 0. Oke, mari kita menyelesaikan soal kita tadi. Kita mulai dari penyederhanaan. Sin 3 per X dijadikan sin 3 dikali 1 per X, dan nanti ini akan diganti dengan P. Tan 4 per X kita jadikan tan 4 dikali 1 per X, dan ini nanti diganti dengan P. Oke, kita mulai. Limit X menuju tak berhingga dari X pangkat 2 dikali sin 3 per X dikali tan 4 per X sama dengan limit X menuju tak berhingga dari X pangkat 2 dikali sin 3 dikali 1 per X dikali tan 4 dikali 1 per X. Selanjutnya X pangkat 2 nya kita ganti dengan 1 per P pangkat 2, dan 1 per X nya kita ganti dengan P. Karena sudah menggunakan P, maka limitnya menjadi P menuju 0. Oke, penyederhanaannya adalah limit P menuju 0 dari 1 per P pangkat 2 dikali sin 3P dikali tan 4P sama dengan, ya, ini 1 per P pangkat 2 itu hasilnya adalah 1 per P pangkat 2 nak ya. Iya, 1 per P dipangkatkan 2 menjadi 1 per P pangkat 2. Jadi ini hasil penyederhanaannya adalah limit P menuju 0 dari 1 per P pangkat 2 dikali sin 3P dikali tan 4P. Selanjutnya sin 3P dikali tan 4P kita kalikan 1. Jadi kita dapatkan limit P menuju 0 dari sin 3P dikali tan 4P per P pangkat 2. P pangkat 2 itu adalah P dikali P. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat nak ya, bahwa sin 3P ini nanti dipasangkan dengan penyebutnya P, dan tan 4P ini juga nanti penyebutnya itu adalah P. Dengan sama-sama kita berikan limit P menuju 0. Oke?
Kita lanjutkan lagi nak ya. Ini kita sederhanakan menjadi limit P menuju 0 dari sin P per P dikali 3/1. Asalnya dari mana? Yaitu limit P menuju 0 dari sin 3P per P. Saat ini langsung dipisah, yaitu limit P menuju 0 sin P per P dikali limit konstantanya, yaitu 3/1. Dan dikali dengan limit P menuju 0 dari tan P per P dikali limit konstantanya 4/1. Asalnya dari mana ini? Yaitu yang ini nak. Ya, limit P menuju 0 dari tan P per P ketika kita sederhanakan lagi menjadi bentuk seperti ini. Kita tahu bahwa limit P menuju 0 sin P per P itu adalah 1 dan ini limit konstanta, maka menjadi 1 dikali 3. Dan untuk limit P menuju 0 dari tan P per P juga 1, ini adalah limit konstanta 4, jadi 1 dikali 4. Maka kita dapatkan 1 dikali 3 dikali 1 dikali 4. Jadi kita dapatkan 3 dikali 4 yaitu 12. Jadi hasil dari soal kita tadi yaitu nilai dari limit X menuju tak berhingga dari X pangkat 2 dikali sin 3 per X dikali tan 4 per X adalah 12. Oke anak-anakku, sudah banyak contoh-contoh soal yang kita bahas bersama-sama. Semoga saja contoh-contoh soal ini bisa kalian mengerti dan kalian pahami agar kalian bisa lebih menguasai lagi limit tak hingga fungsi trigonometri. Maka ibu sarankan kalian melatih lagi banyak menjawab soal-soal yang lain tentang limit tak hingga fungsi trigonometri. Seandainya kalian menemui kendala, kalian bisa chat ibu ya, bisa hubungi ibu lewat Japri, lewat Wapri. Insya Allah kalau ibu tidak ada pekerjaan atau ibu sedang santai akan ibu jawab nak ya. Tapi kalau ibu sedang banyak pekerjaan, mungkin ibu menjawabnya agak lambat. Oke, sampai di sini dulu penjelasan ibu tentang limit tak hingga fungsi trigonometri. Ibu ucapkan selamat mencoba menjawab soal-soal yang lainnya ya. Jika link video ibu ini berkenan dan bermanfaat bagi kalian ya, anak-anakku ataupun generasi muda lainnya, ibu harap kalian sudi like dan subscribe channel ibu yaitu Yanti Junjungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.